Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat guru doa dimanapun Anda berada, kami doakan sahabat selalu dalam lindungan Allah agar selalu diberkahi hidupnya dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah ilmu yang seharusnya kita amalkan, sahabat. Kita lakukan. Ilmu ini bukanlah ilmu dengan bacaan atau puasa, namun Masya Allah khasiatnya sangat mujarrab dan ini sudah teruji, sahabat. Ini sudah teruji dan ini secara lafzi, secara bahasa, sahabat, sudah dikatakan sunnah, sahabat. Karena ini adalah tradisi para sahabat untuk membuat azimat, sahabat, sehingga diberi keselamatan tubuh, kekebalan, dan lain sebagainya. Intinya ilmu ini berupa ilmu untuk keselamatan badan, kekebalan, dan kesaktian, sahabat. Masya Allah ilmu ini. Jadi langsung kita baca hadis referensi dari ilmu ini, sahabat. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Rafi' haddatsana Abu Nadr haddatsana Sulaiman an Thabit an Anas qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Anas melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal halaku, dan sedangkan tukang cukur, tukang potong rambut, yahlikuhu, itu sedang memotong rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Anas melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicukur rambutnya, wa atafa bihi ashabu, wa atafa, dan mengelilingi, menggurumuni di sekeliling Rasulullah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu ketika Rasulullah dipotong rambutnya, beliau semuanya itu mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin. Mereka para sahabat itu tidak berharap sesuatu kecuali melainkan mereka semua berharap agar rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh di tangannya, dapat rambut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rawi di sini sahabat Anas dan hadisnya Imam Muslim. Maksudnya hadis ini hadis sahih, sahabat. Jadi lafadznya sebenarnya begini, fama yuriduna, maka sahabat itu tidak berharap illa an taqa'a sya'ratun, kecuali agar jatuh rambut Rasulullah tadi fi yadi rajulin, di dalam tangan sahabat yang menggurumuni tadi. Nah, ini hadis sahih, sahabat. Jadi intinya ini banyak banget hadis seperti ini. Ketika Rasulullah dipotong rambutnya, para sahabat itu mengelilingi agar dapat rambut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain, sahabat, dijelaskan an Uthman bin Abdullah bin Mauhab. Ini diriwayatkan dari Uthman bin Abdullah bin Mauhab At-Tamimi. Ini bin Mauhab At-Tamimi. Qala, Mauhab At-Tamimi berkata, dakhaltu, saya masuk ala Ummi Salamah, atas rumahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk minta apa? Minta pengobatan, minta kesembuhan, atau bersyarat-syarat lainnya. Fa akhrajat ilaina sya'ran. Maka kemudian Ummu Salamah itu mengeluarkan kepada kita rambut, sahabat. Ummu Salamah istri Rasulullah itu mengeluarkan rambut min sya'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahduban, yang sudah disemir, yang sudah diwarnai.
Jadi di dalam riwayat hadis yang lain, kalau kami baca di sini panjang, intinya sahih, bahwasanya Ummu Salamah itu kalau ada orang bersyarat minta kesembuhan, maka dia menyelupkan rambut Nabi pada air dan diminumkan dan sembuh dengan barokah itu sahabat. Dan ini masyhur sekali, Masya Allah. Ini yang sahabat perlu ketahui, bahwasannya para sahabat-sahabat bahkan istri Nabi Muhammad SAW berebutan, berbondong-bondong untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad SAW. Ketika dapat, sebagian dibuat azimat untuk keselamatan badan, sebagian untuk meruqyah, untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Mari kita baca hadis yang terakhir sahabat. Di sini dijelaskan, haddatsani Ali bin Isa, haddatsana Ahmad bin Najdah, haddatsana Sa'id bin Mansur, haddatsana Husyaim, haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an abihi. Jadi intinya ini dari Hamid bin Ja'far, dari abahnya. Anna Khalid bin Al-Walid, bahwasannya sahabat Khalid bin Walid, kita tahu semua kehebatannya Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid, panglima yang tidak pernah kalah di dalam peperangan. Bahkan saat peperangan dengan Herakles, yaitu Romawi, beliau hanya dengan seadanya tentara tapi dirombak kanan kiri dan tak terkalahkan sahabat. Masya Allah, itu dari kelebihan karomah dari sahabat Khalid bin Walid. Beliau adalah panglima yang termasuk orang terpengaruh di dunia 100 dari orang 100 yang dikarang oleh non-muslim. Jadi Khalid bin Walid ini sahabat faqada qalan suwatan. Ini faqada, ini salah tulis sahabat ya kitabnya. Faqada qalan suwatan. Khalid bin Walid itu pernah kehilangan songkok, topi, kopiah lahu yang dipunyai Khalid bin Walid yaumal Yarmuk, pada saat peperangan Yarmuk. Jadi beliau sebagai panglima akhirnya songkoknya tertinggal atau hilang atau jatuh. Faqala, dan kemudian Khalid bin Walid berkata kepada pasukannya, utlubuha, carilah songkokku, carikan songkokku. Falam yajiduha, kemudian sahabat tidak menemukan songkoknya Khalid bin Walid. Thumma talabuha, kemudian mencari lagi, fawajaduha, dan kemudian menemukan sahabat itu sahabat. Fa idza hiya qalan suwatun khalaqatun, maka saat itu ditemukan ternyata yang hilang itu adalah songkok yang sudah tua, yang sudah kusam seperti itu. Ini bukan khaliqatun sahabat, khalaqatun, ini juga salah tulis, khalaqatun, karena hadis ini hadis masyhur. Faqala Khalid, kemudian ketika sudah ditemukan songkok kopiah yang hilang itu, maka Khalid bin Walid berkata kepada pasukannya, iktamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah umrah. Fahalaqa ra'sahu, maka Rasulullah itu memotong atau mencukur rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtadaran nasu jawanib sya'rihi, dan berbondong-bondong atau menggerumuni manusia itu di samping sisi jatuhnya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqtuhum ila nasiyatihi, kemudian aku memenangi daripada sahabat yang lain untuk mendapatkan rambut di arah ubun-ubun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khalid bin Walid mendapatkan rambut di posisi ubun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'altuha, maka kemudian aku menjadikan rambut ini fi hadhil qalansuwa, sebagai azimat di songkok ini, di kopiah ini. Falam ajhad, maka aku tidak menyaksikan qitalan, dalam peperangan apapun, wahyama'i, yang songkok ini yang ada azimat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaku, illa ruziktu an-nasra, kecuali aku diberi kemenangan sahabat, diberi kemenangan dan mudah mengalahkannya. Rawi di sini Ja'far, al-Muhaddis di sini At-Tabrani, dan juga ada di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Yang dimaksud Al-Mustadrak ala Sahihaini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari juga sahabat, namun tidak dimasukkan dalam kitab Bukhari Muslim, pada kitab yang lain. Masya Allah. Jadi intinya sahabat Khalid bin Walid itu tidak pernah mati syahid atau terbunuh dalam peperangan ataupun kalah, karena barokah
dari rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai titik ini sahabat itu memahami betapa sahabat itu berbondong-bondong tabarruk dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti, sahabat itu harus melakukan hal yang sama, yaitu meminta pada seorang yang soleh siapapun. Jika di kampung sahabat itu menemukan ada seorang yang soleh, yang ibadah dan lain sebagainya, ataupun gurunya sahabat, silahkan sahabat itu meminta rambutnya kepada yang sahabat yakini, dan rambut itu dibuat azimat, taruh dalam dompet ataupun apapun. Insya Allah akan diberi keberkahan sahabat. Sahabat tidak perlu melihat zahirnya seorang guru itu sakti, tidak penting. Yang penting soleh beribadah sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sahabat bukan orang yang kebal. Bahkan Rasulullah itu terluka di saat perang Uhud sahabat. Namun memang Rasulullah tidak mau kebal, tidak mau yang seperti itu. Beliau ingin alami, ingin merasakan yang seperti orang lain rasakan, tidak butuh kekebalan. Tapi yang memegang rambut Rasulullah diberi kekebalan, keselamatan badan. Seperti itu sahabat. Bahkan ini sahabat ya, dulu itu ada film, bisa tahun 80-an lah, 84, 90 seperti itu. Ada film yang mana di film itu ada seorang yang sakti karena ketemu jin dan dikasih bulu ketiaknya sahabat. Bulu ketiak jin dan dia buat azimat sakti gitu loh. Ini pengibaratan, ini film sahabat ya. Aku masih kecil lihat film ini. Jadi intinya sahabat mencari seorang guru yang gurunya itu soleh, dan siapapun mintalah rambutnya sahabat dibuat azimat sahabat. Lebih-lebih seorang yang soleh tadi sahabat, istrinya itu suka galak dan dia sabar, itu tambah banyak barokahnya sahabat. Jadi ketika sahabat menemukan seorang yang soleh di kampung atau gurunya, yang mana beliau itu diuji oleh seorang istrinya yang ganas, yang galak tapi tetap sabar, itu jauh lebih baik sahabat dibuat azimat. Karena apa? Pernah dikisahkan sahabat ya, bahwasanya dulu ini di dalam kitab Muqudul Lujain, ada seorang laki-laki dari wali Allah, yang mana seorang wali ini sahabat hidup di desa atau di hutan sahabat. Dan ini dari wali Allah. Ketika itu datang adiknya dari kota nyambangin sahabat. Ketika nyambangin pada pagi hari, seorang suami itu di hutan mencari kayu. Dan dia assalamualaikum pada rumahnya, dan dijawab oleh istrinya di dalam rumahnya, waalaikumsalam. Dan istrinya itu nguceh sahabat. Awalnya bertanya, kamu siapa? Aku saudara suamimu. Akhirnya bilang, aku menyesal punya suami kayak gini, gak tahu diri, gak baik, dan lain sebagainya. Suaminya itu dicaci maki oleh istrinya di depan saudaranya sahabat. Akhirnya saudaranya itu mengelus dada dan berkata, sabarnya kakakku punya istri kayak gini, ya Allah kasihan. Tetapi ketika kakaknya itu sahabat seorang wali tadi yang cari kayu di hutan datang, dia itu sahabat membawa macan yang membawa, singa itu membawa kayu yang dia cari sahabat. Kagetlah si adik. Akhirnya diajaklah ke tempat besi. Ternyata kakaknya itu yang seorang wali itu bekerja pembuat senjata sahabat, pembuat pisau gitu. Nah, ketika dia menyaksikan kakaknya membuat pisau, dia dengan tangan kosong memegang kobaran api dan tajamnya pisau-pisau itu sahabat, senjata-senjata. Jadi dia kaget tapi tidak bertanya seorang adik. Yang jelas kakaknya ini juga bukan pamir karena kerjaannya. Dan adik menyatakan kalau kakaknya bukan orang biasa. Dan akhirnya adiknya pulang. Beberapa tahun kemudian adiknya datang lagi sahabat. Dan bilang assalamualaikum. Seperti biasanya, waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku saudara suamimu. Dan saat itu seorang istri itu minta maaf.
Aku mohon maaf, suamiku lagi di hutan mencari kayu, kasihan dia, dan aku tidak bisa memberimu tempat duduk di rumah atau menyuruh masuk karena tidak ada izin dari suamiku. Masya Allah, suamiku itu orang yang sabar, yang taat. Aku bersyukur punya suami kayak gitu. Semoga Allah Ta'ala selalu memberkahi. Intinya memuji dan memuji suaminya di depan saudaranya, sahabat. Akhirnya saudaranya mengelus, sahabat mengelus dada, ya Allah, beruntungnya suamiku, kenapa kok berubah istrinya ya? Ada apa? Seperti itu. Nah, akhirnya datanglah kakaknya, sahabat. Ketika kakaknya datang dari cari kayu ini, sahabat, dia tidak lagi bersama si macan, tapi dia itu membawa kayunya di punggungnya, sahabat. Tapi adiknya heran namun tidak menampakkannya. Ketika itu suaminya seperti biasa mengajaknya ke tempat pembuatan senjata dari api itu, sahabat, yang dibakar dengan api. Akhirnya di sana adiknya menyaksikan bahwasannya kakaknya itu membuat senjata tidak lagi dengan tangan kosong, tetapi dengan alat-alat. Sampai selesai, adiknya heran. Akhirnya adiknya bertanya kepada kakaknya, "Kakak, tahun lalu kakak itu Masya Allah bersama macan dan bisa mengatur basah hewan dan mengatur macan, bahkan disuruh bawa kayunya dan membuat senjata dengan tangan kosong, memegang bara api dan tajamnya pisau. Namun kali ini kakak tidak bisa lagi melakukan itu. Macannya di mana dan kenapa kakak membawa alat untuk pegang bara api ini dan tajamnya pisau?" Akhirnya kakaknya tersenyum dan bilang, sahabat, bahwasannya Allah Ta'ala menggantikan karomah yang ada padaku. Dulu aku diuji dengan istriku yang lalu, yang mana sudah cerai. Itu dengan yang cerewet Allah Ta'ala memberi karomah kekebalan tubuh kepadaku dan penunduk hewan dan lain sebagainya. Namun Allah Ta'ala ganti istriku dengan istri yang solehah. Allah Ta'ala mencabut karomah-karomah itu dan memberiku karomah yang lain. Seperti itu, sahabat. Jadi dari hikmah cerita ini bukan berarti seorang yang wali itu, sahabat, adalah seorang yang kebal. Jadi cukup zahirnya itu orang itu soleh, beribadah, nggak niko-niko, maka sahabat mintalah rambut dari beliau yang sahabat yakini dari guru atau kiai kampung dan dibuat azimat. Insya Allah sahabat sangat berkah. Lebih-lebih rambut dari seorang tua, ibu dan bapak sahabat. Masya Allah, ini bukanlah hal mengada-ngada, tapi ini adalah yang dilakukan sahabat dan sahabat bisa menirunya. Sekian sahabat, semoga ilmu ini membawa barokah dan bermanfaat untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.